Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu, kakak-kakak dan mbak-mbak, anak-anak dan buku-buku, yang tampan-tampan dan yang ayu-ayu, yang sedang-sedang dan yang lemu-lemu, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan sholat isya, dilanjutkan sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan ibadah kita ini dapat istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat kita istiqomah dalam beribadah, sehingga benar-benar kita akan digolongkan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Imam Al-Ghazali telah membagi tingkatan puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Yang ketiga adalah puasa khusus atau istimewa. Puasa adalah mencegah, artinya secara bahasa. Yang dicegah apa? Yang dicegah perilaku perbuatan yang jelek. Ada yang mengartikan membakar. Yang dibakar apa? Yang dibakar adalah hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berguna. Puasa secara istilah yaitu menahan diri makan dan minum sejak terbit fajar, serta hal-hal yang membatalkan termasuk hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Jadi yang kita cegah makan, minum, hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, dan hal-hal yang membatalkannya sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau waktu maghrib. Nah, puasanya orang awam itu yang penting rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Jadi kalau sudah mulai fajar sotik, tidak makan, tidak minum, kemudian lagi tidak ada hubungan suami istri sampai terbenam matahari. Tapi setelah maghrib itu begitu Allahu Akbar, jus diminum suhud, kolak dimakan belum, pisang dimakan belum, nasi dimakan belum, semuanya dilahap, sehingga setelah makan merasa kenyang sekali sampai glegeken, dan kemudian lagi rasanya nikmat sekali, keluarlah peluhnya. Kemudian kalau bapak-bapak yang merokok, menyalakan rokok lalu sambil jikang kakinya mengisap rokok, merasa seperti ada di surga,
stroke. Nah ini puasa orang umum, tidak ada peningkatan amaliyah yang soleh dan tidak ada peningkatan ibadah yang lain. Yang penting sudah terpenuhi syarat dan hukumnya. Yang kedua yaitu puasa khusus, yaitu puasanya orang yang tidak sekedar menahan makan, minum, hubungan suami istri dan yang membatalkannya, tetapi dilanjutkan puasanya itu indrawinya berpuasa, penglihatannya berpuasa, lesannya berpuasa, kemudian kaki-kakinya berpuasa, tangannya berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka anil kadhib wal ma'tham." Jika kamu berpuasa, hendaklah berpuasa itu menahan diri dan tidak melakukan dosa, yaitu pendengaranmu, telingamu dari bohong dan dari dosa. Jadi puasanya itu meliputi penglihatan, pendengaran, kemudian lagi mulutnya, tangan, kakinya. Ada peningkatan yang lebih baik. Telinganya puasa, telinganya digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Misalnya ada bacaan zikir, ada bacaan Al-Quran didengarkan, ada pengajian, ada tausiah didengarkan. Kemudian lagi penglihatannya atau matanya berpuasa, penglihatannya digunakan untuk melihat, misalnya kitab suci Al-Quran dibaca satu hari, misalnya 1 juz, paling tidak 1 bulan di bulan Ramadan sudah khotam sekali. Lesannya berpuasa, lesannya berbicara dengan berbicara yang baik, yang berguna. Fal yaqul khairon aw liyasmut, apabila berbicara, berucap-ucaplah yang baik. Bila tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Kemudian lagi rizki yang masuk ke mulut, rizki yang halal. Nih, tangannya berpuasa, tangannya digunakan untuk bekerja yang baik. Kalau misalnya seorang pejabat kok memerlukan tanda tangan, segera ditandatangani. Jangan sampai malah justru tangannya ini disalahgunakan. Ini yang tidak baik. Kadang-kadang kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kesalahan orang lain yang sedikit kelihatan, diejek, dijelek-jelekan, tapi dia sendiri gajahnya yang ada di pelupuk mata tidak tampak. Padahal kalau menunjuk orang itu, yang digunakan untuk menunjuk itu jari 1, jari telunjuk, yang 4 ke dirinya, yang 1 ke orang lain, yang 4 ke belakang. Artinya perlu introspeksi. Toba liman sawalahu aibuhu faqad ayubin nas. Berbahagialah bagi orang yang introspeksi daripada ektrospeksi. Maka perlu kita itu muhasabah. Jadi kalau jadi misalnya seorang pejabat harus menjadi pejabat yang amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, adil. Apalagi di akhir-akhir ini kadang-kadang urusan yang sepele malah justru menjadi gawe, dipersulit. Nah ini, malah ada edaran dari Kementerian Agama ini pada waktu tadarus atau pengajian hendaknya yang digunakan horn salon di dalam. Pada waktu orde lama
Sejak saya kecil, Orde Baru itu belum pernah ada yang seperti itu. Setelah Orde Reformasi tahun 2024 kok malah ada edaran seperti itu. Dulu saya itu ikut tadarusan pada tahun 60-an itu sejak kelas 4 MI, bergilir ke masjid, dari masjid ke masjid pakai pengeras suara. Ya tidak apa-apa, sampai jam 11, sampai jam 12 tidak ada yang komplain. Tapi kok malah justru akhir-akhir ini seperti itu. Mari generasi muda ini berpikir bagaimana nasib nanti generasi yang akan datang. Kemudian lagi kakinya berpuasa, kakinya digunakan untuk berjalan ke arah yang baik. Misalnya berjalan untuk bekerja ke arah ke dinas, ya jangan sampai terlambat, sehingga nanti disegani menjadi orang yang disiplin. Kakinya digunakan untuk arah yang baik, pergi ke sholat jamaah ke masjid, pergi tadarusan, pergi pengajian dan sebagainya, sehingga semuanya ini berguna. Puasanya adalah puasa secara indrawi menyeluruh. Yang ketiga adalah puasa istimewa atau khusus, yaitu puasa yang dilakukan secara lahir dan batin. Di samping mencegah makan, minum, hubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan, dan indrawinya berpuasa, juga batinnya melakukan puasa. Batinnya berpuasa itu berpikir ke arah positif, supaya kebaikan amal soleh itu selalu dikerjakan, dan untuk memikirkan masyarakat, untuk memikirkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Jadi puasanya secara totalitas. Hal itulah untuk supaya orang itu beriman, beramal soleh, beribadah sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itulah puasanya para anbiya wal mursalin, para orang-orang soleh. Jadi di samping pribadinya puasa menggerakkan masyarakat, menggerakkan manusia supaya menjadi orang yang beriman kepada Allah, terhindar dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari hal-hal yang jelek, sehingga puasanya ini secara totalitas lahir dan batin untuk menggapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka kita semuanya ini perlu untuk meneliti diri kita, tingkatan puasa yang mana yang akan kita kerjakan. Kita pilih masing-masing, apakah tingkatan awam atau khusus atau istimewa. Ini yang menjawab hati kita masing-masing, sehingga setelah berpuasa nanti ada peningkatan amal soleh dan kebaikan untuk diri kita. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.